Bab 1831. Ya ampun, dia sangat kuat. Seru beberapa master dari 9 tentara di tingkat dewa tertinggi kelas 9 setelah melihat kekuatan Jack, terkejut sampai ke intinya. Bagaimanapun, itu adalah murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 8, dan sulit bagi seorang guru di tingkat dewa tertinggi kelas 9 seperti mereka untuk membunuh orang seperti itu. Meskipun demikian, dia jatuh tak berdaya di depan Jack, yang menghabisinya dengan cepat. Mengapa rasanya pemuda ini memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dariku? Penatua benteng pertama merasa gembira ketika dia melihat apa yang terjadi. Jack bukan satu-satunya dengan kekuatan tempur yang tinggi. Ada beberapa master di tingkat dewa tertinggi kelas 6 dan master di tingkat dewa tertinggi kelas 5 dalam kelompok Jack. Dengan orang-orang ini tiba-tiba bergabung dengan mereka, mereka telah mengatasi perbedaan kekuatan melawan lawan mereka. Jack juga telah membawa begitu banyak orang bersamanya, dan dalam situasi di mana mereka memiliki alam yang sama, mereka dapat berkumpul menjadi 2 atau 3 tim dan menyerang murid klan pertumpahan darah yang berada di alam yang sama. Dengan demikian, mereka sepenuhnya berada di atas angin, dan jumlah anggota klan pertumpahan darah berkurang dengan sangat cepat. Ini tidak mungkin. Wajah Edward menjadi pucat karena ketakutan saat melihat bagaimana pertempuran itu berubah. Dia awalnya mengabaikan kehadiran Jack, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jack dan yang lainnya akan memiliki kekuatan tempur yang melampaui harapannya. Pada saat ini, penatua pertama dari klan pertumpahan darah bergegas masuk dengan marah seolah-olah mengingat sesuatu, dan dia memelototi Jack. Anak muda, apakah kamu yang membunuh penatua keempat kita? Jadi bagaimana jika itu aku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena kalian ingin mengikuti jejaknya. Jack mengangkat bahu dan tampak tidak peduli. Sungguh pemuda yang sombong. Kakak laki-laki, ayo bunuh dia bersama. Desis penatua kedua dari klan pertumpahan darah saat dia terbang ke arahnya juga. Dia baru saja membunuh seorang tetua dari 9 tentara di tingkat dewa tertinggi kelas 8, akhirnya bisa melompat ke pertarungan lain. Dia percaya bahwa keduanya bisa membunuh Jack dengan cepat jika mereka menyerang bersama. Jack terkejut untuk sesaat dan, melihat 2 orang bergegas ke arahnya, menyingkirkan pedang yang dipegangnya. Senjatamu itu setidaknya bisa membantu meningkatkan kekuatan tempurmu, anak muda, tapi kamu berani menyimpannya. Apakah kamu meremehkan kami berdua? Penatua pertama sangat marah ketika dia melihat Jack meletakkan senjatanya. Rasanya seperti ejekan dari sudut pandangnya. Tidak ada salahnya dilakukan, tetapi penghinaan itu benar-benar kuat. Haha, itu karena skill bela diriku ini tidak membutuhkan pedangku. Jack tertawa. Dia tidak memperhatikan kedua pria itu, dan setelah memperbaiki posisinya dan sedikit berjongkok, dia mengepalkan tinjunya dan auranya mulai menyelimuti tinjunya. Penatua pertama tercengang mendengar ini, mengerutkan kening ketika dia bertanya, mengapa keterampilan bela diri ini terlihat begitu akrab. Penatua kedua sama bingungnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berseru, "Kakak, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saya salah? Mengapa keterampilan bela diri ini sangat mirip dengan keterampilan bela diri menengah kelas 3 klan kami, Tinju Naga Kembar?" Tinju Naga Kembar, sebuah cemberut muncul di Elder pertama. Dia menarik napas dengan tajam saat penatua kedua mengingatkan ingatannya. Bagaimana pemuda ini mempelajari keterampilan bela diri ini? Keduanya dapat menggunakan keterampilan bela diri ini, tetapi mereka hampir tidak menguasai keterampilan setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Mereka hanya berhasil mencapai tingkat keberhasilan yang rendah juga. Anak muda, siapa kamu? Teriak penatua kedua. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah saudara lelaki guru benteng pertama yang membunuh penatua keempat, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya pada saat ini. Pemuda ini terlalu muda, dan ini adalah pertama kalinya mereka menemukan tuan seperti itu. Bab 1832. Aku tidak perlu memberitahu kalian berdua siapa aku. Yang perlu kalian ketahui hanyalah kematian kalian sudah dekat. Jack memutuskan untuk tidak memberitahu mereka siapa dia pada akhirnya. Lagi pula, klan pertumpahan darah memiliki banyak anggota, dan beberapa mungkin lolos begitu saja jika mereka berhasil berjuang keluar. Jika mereka mengenal seseorang yang berbakat seperti dia dari dunia yang ditinggalkan dan memiliki pencapaian seperti itu dalam waktu singkat, penjaga aliansi pasti akan fokus padanya nanti. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Anak muda, apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu cara menggunakan tinju naga kembar?
Penatua pertama dan kedua bertukar pandang sebelum mereka membuka kaki mereka untuk berjongkok, bersiap untuk melepaskan gerakan tinju naga kembar. Tinju naga kembar. Mereka berdua berseru, dan dua kepalan tangan yang berbentuk seperti kepala naga segera muncul. Tinju raksasa ini tampaknya setinggi beberapa kaki dan terlihat sangat kuat. Jack, bagaimanapun, terkekeh sebelum mengayunkan kedua tinjunya ke depan, meledakkan kekuatan energi ke arah mereka. Serangan itu kemudian membeku menjadi 60 meter di depannya. Ya Tuhan, pemuda ini telah menyempurnakan tinju naga kembar. Penatua pertama dan penatua kedua hampir muntah darah saat melihatnya. Serangan mereka bertabrakan dengan dua aura tinju Jack. Meskipun keduanya menyerang Jack bersama-sama, pukulan raksasa berbentuk naga milik Jack melenyapkan keempat tinju berbentuk naga mereka. Serangan mereka hanya berhasil menahan serangan Jack selama beberapa detik sebelum mereka meledak menjadi apa-apa. Tidak, penatua pertama dan penatua kedua saling memandang sebelum buru-buru membentuk medan energi yang melapisi makhluk mereka. Meskipun mengaktifkan medan kekuatan mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menahan serangan Jack. Penatua pertama segera mengeluarkan perisai dengan flip tangannya. Dia memasukkan energinya ke dalam perisai, menyebabkannya membesar dan melindungi dia dan temannya. Baru saat itulah penatua pertama dan kedua merasa lega. Lagi pula, perisai mereka ini bagus dan bisa dianggap sebagai alat spiritual tingkat atas. Serangan Jack menabrak perisai saat perisai dipasang. Dampak kuat terus mendorong mereka mundur. Tunggu, kita harus bertahan. Keduanya memegang kedua pegangan di bagian belakang perisai, gigi terkatup saat mereka mencoba bertahan. Namun, retakan. Perisai mulai retak di bawah kekuatan Jack, dan itu hanya tumbuh lebih besar sementara ruang secara bertahap meningkat. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Perisai tetua pertama telah menyelamatkannya berkali-kali dalam pertempuran lain, dan dia selalu percaya diri dengan perisai ini. Sayangnya, sepertinya dia gagal pada saat itu. Ledakan. Perisai itu hancur, dan serangan itu akhirnya menghancurkan kedua sesepuh. Bab 1833. Kedua sesepuh meluncur melalui langit seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum menabrak sekte batu dengan keras, menghancurkan struktur dalam prosesnya. Uruf. Darah menyembur melalui mulut mereka. Dengan satu sentakan terakhir dari kaki mereka, mereka berdua tewas. Anggota dari klan pertumpahan darah dan 9 tentara tercengang saat melihatnya, dan beberapa bahkan berhenti bertarung karenanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membunuh penatua pertama dan kedua. Dia membunuh dua orang di tingkat dewa tertinggi kelas 9 secara bersamaan. Penatua ketiga dari klan pertumpahan darah menjadi pucat saat dia menyaksikan apa yang telah terjadi. Jack telah membunuh 3 tuan mereka dalam beberapa saat setelah memasuki medan perang, dan dia mengejutkan anggota klan pertumpahan darah. Mereka selesai jika ini terus berlanjut. Lagi pula, banyak dari anggota 9 tentara di tingkat Dewa Pamungkas kelas 8 dan ke-9 tidak akan disibukkan dengan melawan tuan lawan karena ini. Apakah ini Jack yang ku kenal? Ella tercengang. Dia ingat bahwa Jack tampaknya berada di tingkat Dewa tertinggi kelas 2 ketika dia menyelamatkannya. Itu belum lama ini, tetapi tidak hanya orang ini yang menembus ke tingkat Dewa tertinggi kelas 7, dia juga memiliki kecakapan bertarung yang tinggi. Dia berhasil mempelajari keterampilan bela diri yang kuat dari klan pertumpahan darah dan bahkan membunuh 2 orang tua mereka dengan keterampilan bela diri ini. Oh, bintang-bintangku. Kakak, apakah ini Jack yang kamu sebutkan? Apakah kamu berbohong padaku? Apakah dia benar-benar dari tempat itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia berlatih? Hendrik menelan ludah dan kali ini benar-benar yakin. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada master seperti itu di dunia ini. Ya, ini sangat aneh. Mereka baru saja memasuki hutan selama kurang dari 1 bulan, namun mereka telah tumbuh begitu kuat. Selain dia, beberapa lainnya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 6, dan 1 di tingkat dewa tertinggi. Tingkat dewa tertinggi kelas 5. Aku tidak tahu bagaimana mereka berlatih. Ella mengerutkan kening, dan 100.000 pertanyaan melintas di benaknya. Sementara itu, Master Klan Pertumpahan Darah, Edward Grey, benar-benar kehilangan kata-kata, tidak dapat memproses semuanya saat dia menggelengkan kepalanya. Itu, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Anak muda, siapa? Siapa kamu? Kamu bukan anggota 9 tentara, dan kamu tidak mungkin seseorang dari dunia yang ditinggalkan.
Apakah kamu seorang master dari salah satu pasukan pengawal anti-aliansi? Menyerang. Tertegun sesaat, orang-orang dari 9 tentara kemudian sangat gembira dengan harapan baru untuk menang. Mereka sekali lagi bergegas maju, meneriakkan teriakan perang mereka. Karena Jack telah membunuh 3 tuan lawan mereka, kekuasaan mereka meningkat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka melebihi jumlah klan pertumpahan darah, pihak terakhir tidak dapat dengan mudah melarikan diri karena mereka dikepung. Tuan klan, kita tidak bisa membiarkan ini lama, kita tidak bisa melawan. Haruskah kita melarikan diri? Memohon penatua ketiga dari klan pertumpahan darah kepada Edward. Orang-orang dari klan Raja Pedang belum tiba, dan murid-murid mereka telah berkurang secara signifikan. Jelas mereka tidak bisa melakukan banyak perlawanan. Sambil menggertakkan giginya, Edward dengan enggan memberi perintah, semuanya, lari. Lari, sekarang. Murid-muridnya lega mendengar perintah itu, dan mereka bergegas untuk berjuang keluar. Sayangnya, Jack berkedip tepat di depan Edward. Suara mendesing. Haha, saya tidak berpikir banyak dari orang-orang Anda akan dapat melarikan diri, bahkan jika mereka ingin. Cobalah sekuat tenaga, saya tidak akan membiarkan Anda melarikan diri. Kemarahan Edward berkobar saat Jack menghentikannya, terlihat dari caranya memelototi Jack dengan penuh kebencian. Anak muda, saya adalah seorang master di tingkat penembus jiwa kelas 1, dan bahkan master benteng pertama dari 9 tentara bukanlah tandingan saya. Beraninya Anda menghentikan saya. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya hanya karena kamu berbakat dan berhasil membunuh 2 tetua kami? Apakah kamu begitu naif? Bab 1834. Ada bekas darah di sudut bibir Austin saat dia berbicara dengan penuh kebencian, matanya melotot ketika dia melakukannya, itu benar. Tidak masalah jika yang lain melarikan diri, tetapi kita tidak bisa membiarkan yang tua ini melarikan diri. Brother Jack, ayo bunuh dia bersama. Ekspresi Edward goyah mendengar ini. Dia selalu berpikir kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Austin, dan dia akan mampu membunuh Austin beberapa menit kemudian jika Jack dan yang lainnya tidak datang. Klan pertumpahan darah akan menang. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Jack sebanding dengan yang ada di tingkat penembus jiwa kelas 1. Jack sendiri telah membawa cukup banyak masalah, terlebih lagi dengan keduanya menyerangnya bersama-sama. Memikirkan apa yang bisa terjadi, Edward mulai memohon kepada Austin, Austin, kamu harus memikirkan ini matang-matang. Bukankah kamu mengatakan bahwa melanjutkan pertempuran ini akan mengakibatkan kerugian besar bagi kita berdua? Mengapa kita tidak melupakan saja apa yang akan terjadi? Terjadi di sini hari ini dan kembali ke rumah kita masing-masing. Namun Austin malah tertawa. Haha, dan bagaimana Anda menanggapi saya ketika saya memohon untuk menghentikan pertempuran, Edward Grey? Anda menolak saya, jadi mengapa kami harus menyetujui permintaan Anda sekarang karena saya berada di atas angin? Austin kemudian mengencangkan tinjunya, energinya melonjak melalui mereka seperti yang dia lakukan. Jack berjongkok sedikit, auranya sendiri menyelimuti tinjunya saat dia akan mengeksekusi skill Twin Dragon's Fist sekali lagi. Jangan lakukan itu. Mari kita bahas ini baik-baik. Edward memucat ketakutan ketika dia menyadari bahwa kedua orang ini serius ingin menyerangnya. Sayangnya, Jack dan Austin mengabaikannya, melepaskan gerakan mereka masing-masing. Dengan pasrah, Edward hanya bisa gigit peluru dan mengeksekusi sendiri. Serangan ketiga tuan ini saling bertabrakan. Bagaimana Edward bisa selamat dari serangan gabungan Jack dan Austin? Edward tewas seketika itu juga. Tuan klan, teriak beberapa tetua klan pertumpahan darah. Kebencian memenuhi hati mereka saat melihat master klan mereka terbunuh. Lari, semuanya, lari. Banyak anggota klan pertumpahan darah berjuang dengan hidup mereka karena mereka ingin melarikan diri, mengingat master klan mereka, penatua pertama, penatua kedua, dan penatua keempat telah meninggal. Mereka tidak lagi mampu mengalahkan lawan mereka. Klan pertumpahan darah awalnya memiliki beberapa puluh ribu orang, tetapi pada akhirnya hanya 30.000 dari mereka yang tersisa. Saat 9 tentara senang mengakhiri musuh mereka, seorang penguasa benteng melihat sesuatu dari jauh dan berteriak kepada Austin, ini buruk. Lihat ke sana, guru benteng pertama. Sekelompok orang datang dari sisi itu. Austin dan yang lainnya menikmati penaklukan mereka, beberapa saat sebelum memusnahkan klan pertumpahan darah ketika mereka melihat sekelompok orang terbang ke arah mereka. Bab 1835
Jumlah orang di pesta yang masuk itu diperkirakan beberapa ratus ribu, dan mereka datang dengan cepat. Mereka juga tampaknya berasal dari tempat klan pertumpahan darah berada. Ini buruk. Itu klan Raja Pedang. Chuck. Aku sudah mengirim orang untuk memberitahu awan menembus pavilion, tapi kenapa mereka belum datang? Apa yang harus kita lakukan sekarang, bahwa orang-orang dari klan Raja Pedang ada di sini? Di sini, ekspresi Austin goyah. Pertempuran telah berhenti saat anggota 9 tentara dan dari sisi Jack mengepung anggota klan pertumpahan darah yang tersisa. Ekspresi Jack berubah serius, meskipun sedikit. Tuan Benteng Pertama, apa yang bisa Anda ceritakan tentang klan Raja Pedang? Apakah mereka sangat kuat? Bagaimana mereka dibandingkan dengan klan pertumpahan darah? Baru saat itulah Austin berkata kepada Jack, baik klan pertumpahan darah dan klan Raja Pedang hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas 3. Mereka bukan sekte besar itu. Jack sedikit mereda pada saat itu. Karena klan Raja Pedang datang untuk membantu klan pertumpahan darah, mereka harus menjadi anggota penjaga aliansi dan jelas tidak akan ramah. Meskipun demikian, mereka beruntung bahwa klan ini bukan sekte yang lebih besar. Mereka bisa memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Austin kemudian menatap Jack dengan serius, dan apa yang dia katakan selanjutnya yang membuat Jack tegang. Klan Raja Pedang memiliki lebih banyak orang di tingkat dewa tertinggi dibandingkan dengan klan pertumpahan darah. Meskipun mereka hanya sekte kecil kelas 3, mereka jauh lebih kuat daripada klan pertumpahan darah. Di antara anggota mereka, ada satu yang berada di tingkat penembusan jiwa kelas 1 dan satu lagi di tingkat penembus jiwa kelas 2. Kelas 2, ekspresi Jack menjadi gelap ketika dia mendengar bahwa ada master di tingkat penembusan jiwa kelas 2. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh Edward, tetapi dia tidak terlalu yakin pada dirinya sendiri ketika menghadapi master di tingkat penembus jiwa kelas 2. Bagaimanapun, kekuatan tempur seorang master di tingkat penembus jiwa kelas 2 adalah beberapa di tingkat dewa pamungkas kelas 1. Apa yang tidak diketahui Jack dan yang lainnya adalah bahwa sekelompok 30.000 orang, termasuk Lily, telah keluar dari hutan, tiba di pinggiran hutan. Seorang lelaki tua tampak sangat terkejut ketika dia menatap mayat para murid klan pertumpahan darah. Cek, memang benar ada 2.000 murid klan pertumpahan darah yang menjaga di sini, tapi kenapa mereka semua terbunuh? Lily melihat lebih dekat, dan ekspresinya menjadi tegang. Ini buruk. Lihat, ada juga tubuh anggota keluarga Cabello dan anggota keluarga putih di sini. Apa artinya? Kedua keluarga itu telah membunuh murid-murid ini. Selain itu, para murid klan pertumpahan darah yang berada di kelas 3 dan tingkat dewa tertinggi kelas 4 juga terbunuh. Sepertinya Jack dan yang lainnya telah bergabung dengan 9 tentara. Merasa tersesat, seorang lelaki tua dari Cloud Sky Sekte menoleh ke Lily. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita tetap membantu anggota klan pertumpahan darah? Kalau tidak, kita tidak punya tempat untuk pergi. Kami semua datang dari sisi itu, dan orang-orang dari 9 tentara tidak akrab dengan kelompok Jack. Membantu mereka berarti membantu anggota 9 tentara, jadi 9 tentara tidak akan menyakiti kita, kan? Mereka seharusnya bisa membawa kita masuk juga, kan? Seorang anggota Aula Kerajaan Ilahi menanyai Lily. Tanpa diduga, Lily tertawa pahit dan berkata, ya. Berdasarkan apa yang Anda katakan, anggota 9 tentara akan membawa kita masuk dan tidak akan menyakiti kita. Namun, bagaimana jika orang-orang dari keluarga putih, Paviliun Dewa dan Raja, dan Sekte Kejelasan Tertinggi mengambil tindakan terhadap kita? Banyak dari mereka telah memasuki area ini, dan Jack adalah orang yang sangat cerdas. Mereka memiliki lebih banyak orang daripada kita, dan mereka mungkin memiliki kecakapan bertarung yang lebih tinggi. Lily berhenti sebelum dia melanjutkan, bagaimana jika mereka mengambil tindakan terhadap kita? Saya tidak berpikir 9 tentara akan ikut campur dalam urusan ini, hanya berdiri netral. Apakah Anda mengerti? Apa maksudmu dengan itu? Kita tidak bisa pergi ke 9 tentara dan meminta bantuan mereka. Anggota Aula Kerajaan Ilahi melirik ke arah 9 tentara. Karena tempatnya lebih jauh, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Lily mengangguk. Ayo pergi. Anggota klan pertumpahan darah datang dari arah itu sebelumnya. Ayo pergi ke sini dan cepat tinggalkan tempat ini. Bab 1836. Ayo pergi, ayo pergi. Kami tidak tahu mengapa suara pertempuran di sana berhenti begitu cepat, jadi saya pikir lebih baik jika kita pergi dengan cepat.
Kita akan berada dalam masalah jika kita bertemu orang-orang dari yang disebut penjaga aliansi itu lagi. Seorang lelaki tua dari aula kerajaan ilahi memberi isyarat kepada sekelompok orang untuk terbang ke arah yang berlawanan dari tempat klan pertumpahan darah berada. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sekelompok beberapa ratus ribu orang yang terbang ke arah mereka tidak lama setelah mereka pergi. Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang setelah kita menabrak mereka? Kedua belah pihak adalah kekuatan besar dan mereka telah menemukan kita karena ini adalah lembah. Seorang pria dari Cloud Sky Sekte memiliki ekspresi gelap di wajahnya ketika dia melihat sekelompok orang di depan mereka. Sudut mulut Lily berkedut beberapa kali sebelum dia berkata, kami benar-benar tidak beruntung. Mudah-mudahan, mereka bukan anggota pengawal aliansi. Seorang anggota yang pernah menjadi anggota keluarga Lagorio berdiri di sampingnya berkata, Tuan Pavilion, mengapa kita tidak berbalik dan melarikan diri sekarang? Karena mereka masih agak jauh dari kita, beberapa dari kita akan dapat bertahan hidup, jika kita berbalik untuk melarikan diri sekarang, kan? Keringat dingin sudah menutupi dahi beberapa orang. Lagi pula, ada beberapa ratus ribu orang dan mereka tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Jika orang-orang ini datang ke arah mereka dan merupakan anggota dari pengawal aliansi, itu akan sangat merepotkan. Lily juga sedikit gelisah. Namun, dia memikirkannya sebelum dia berkata dengan lembut kepada yang lain, tunggu dan jangan panik. Mereka mungkin tidak tahu bahwa kita adalah orang-orang dari dunia yang ditinggalkan. Ketika mereka tiba, kita bisa berdiri di samping dan membiarkan mereka berjalan melewati kita. Tidak banyak dari kita dan pihak lain mungkin lewat begitu saja. Mereka mungkin tidak tahu bahwa kita adalah orang-orang dari dunia yang ditinggalkan. Lily berhenti di sini sebelum dia melanjutkan berbicara, sebaliknya, jika kita berbalik dan melarikan diri sekarang, mereka pasti akan memburu kita ketika mereka melihat kita melarikan diri. Saat itu, hanya sebagian kecil dari kita yang bisa tetap hidup. Siapa yang tahu berapa banyak master kuat di antara kelompok orang ini? Mereka bahkan mungkin tidak meminta kita untuk tetap tinggal dan memberi jalan kepada mereka. Itu benar. Ayo lakukan itu. Berita tentang kita yang datang dari dunia yang ditinggalkan belum menyebar. Oleh karena itu, selain klan pertumpahan darah, hanya 9 tentara yang tahu tentang ini. Kelompok orang ini tidak tahu di mana kita berada, dari. Nanti, kita bisa mengatakan bahwa kita adalah anggota sekte kecil. Seorang pria dari Hall of Divine Royal memikirkannya dan mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lily. Siapa yang mengira bahwa Anda, Nyonya Sekte Langit Awan, tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi tetapi memiliki pikiran yang cerdas. Segera, sekelompok orang itu telah terbang. Lily dan yang lainnya segera mundur ke kedua sisi. Mereka secara proaktif membiarkan pihak lain berjalan melewati mereka. Selain itu, mereka menundukkan kepala dan tidak berani melakukan kontak mata dengan orang-orang itu. Siapa kelompok orang ini? Mereka cukup pengertian untuk memberi jalan bagi kita untuk lewat terlebih dahulu. Seorang wanita tua berkata dengan gembira ketika terbang melewati mereka. Haha, siapa tahu, mereka mungkin beberapa keluarga atau sekte kecil. Mereka tidak memiliki banyak orang yang berada di tingkat dewa tertinggi. Orang tua lain berbicara setelah melihat kelompok orang ini. Kita hampir sampai. Siapa yang mengira begitu banyak orang yang masuk kali ini? Sungguh kejutan. Bab 1837. Lily dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Keringat dingin mulai menetes dari dahi beberapa orang karena mereka sangat ketakutan. Tanpa diduga, orang-orang ini benar-benar tahu bahwa sejumlah besar orang telah masuk dari dunia yang ditinggalkan. Mungkinkah ini juga anggota pengawal aliansi? Mereka pasti bergegas untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang datang dari dunia yang ditinggalkan setelah mereka mengetahui berita itu. Untungnya, kelompok orang ini tampaknya tidak terlalu memperhatikan mereka dan bahkan tidak curiga terhadap mereka. Mereka terbang melewati Lily dan sisanya satu demi satu. Segera, hampir semua orang yang berada di depan telah terbang melewati mereka. Semua orang segera santai pada saat ini. Tanpa diduga, seorang pria berpakaian putih mengerutkan kening dan dihentikan oleh Lily pada saat ini. Setelah pria itu melihat lebih dekat, dia berkata kepada Lily, "Kamu, lihat ke atas." Hati Lily jatuh dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Lance, ini benar-benar kamu." Setelah dia selesai berbicara,
air mata Lily menetes di wajahnya saat dia memeluk pria berbaju putih itu dengan erat. Pria berpakaian putih itu tidak lain adalah Lance White, yang memasuki hutan berkabut bersama orang lain 7 hingga 8 bulan yang lalu. Lance, kalian saling kenal. Dengan lambaian tangannya, wanita tua yang memimpin mereka memberi isyarat agar semua orang berhenti. Baru saat itulah Lance berkata dengan mata sedikit merah, Tuan, dia ibuku. Ini ibuku. Aku berpikir sebelumnya jika orang tuaku termasuk di antara orang-orang yang masuk dari dunia terlantar karena ada begitu banyak dari mereka. Saya tidak pernah berharap melihat ibu saya dan beberapa anggota keluarga Lagorio di sini. Ini bagus. Wanita tua itu mengerutkan kening dan melihat orang-orang ini di depannya ketika dia berbicara, apakah kalian dari dunia yang ditinggalkan? Mengapa kamu datang? Bukankah mereka mengatakan bahwa 500 hingga 600 ribu orang telah memasuki daerah itu? Mengapa hanya ada 30 ribu dari kalian di sini? Bahkan jika ada banyak monster di hutan itu tidak akan menghasilkan sedikit dari kalian yang tersisa karena kalian berebut harta. Seorang lelaki tua dari Hall of Divine Royal mengerutkan kening saat dia melirik Lance. Dia berpikir bahwa karena Lance masih hidup, mereka seharusnya tidak menjadi anggota pengawal aliansi. Sebaliknya, mereka harus menjadi anggota pengawal anti-aliansi. Dia mengambil langkah maju setelah dia mengambil keputusan. Dia memberi isyarat dengan sopan dengan tangannya dan berkata, Senior yang terhormat, kami adalah orang-orang yang masuk dari dunia yang ditinggalkan. Namun, apa yang harus kami katakan? Beberapa orang kami di sini memiliki kebencian terhadap kekuatan lain ketika kami berada di luar, diburu oleh para murid klan pertumpahan darah ketika kami berada di hutan, kami tidak memiliki banyak orang yang tersisa. Banyak dari orang-orang kami telah mati. Wanita tua itu mengangguk setelah mendengar ini. Begitu. Namun, jumlah kalian yang tersisa terlalu sedikit. Baru pada saat itulah lelaki tua itu berkata, tidak, masih ada beberapa orang yang menjadi musuh kita dan mereka telah pergi untuk membantu 9 tentara. Anggota klan pertumpahan darah menyerang 9 tentara setelah memburu kita selama 3 hari dan kita tidak memiliki tahu kenapa. Itulah mengapa kami akhirnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Tanpa diduga, wanita tua itu memiliki ekspresi yang sedikit gelap di wajahnya setelah dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia melirik lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, karena orang-orang itu tahu bagaimana membantu 9 tentara, mengapa kalian tidak pergi? Orang-orang dari 9 tentara adalah anggota kelompok anti-aliansi. Mereka pasti tersinggung. Klan pertumpahan darah karena kalian. Jika tidak, anggota klan pertumpahan darah tidak akan menyerang mereka tanpa alasan apapun. Bab 1838 pria tua itu sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat ekspresi marah di wajah wanita tua itu. Dia hanya bisa berbicara dengan suara gemetar. Ini terutama karena Lily melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan sehingga dia segera berkata, Senior yang terhormat, bukan karena kami tidak ingin membantu. Kami tidak hanya memiliki kecakapan bertarung yang rendah, tetapi kelompok lain juga memiliki lebih banyak orang daripada kami dan kami bukan lawan mereka. Kami adalah musuh di masa lalu dan mereka pasti akan membunuh kami jika kami pergi. Baru saat itulah Lance berjalan ke depan untuk memberi isyarat pada wanita tua itu dengan sopan dan berkata, Tuan, ini ibuku dan aku yakin dia tidak akan berbohong kepada kita. Dia pasti terpaksa melakukan sesuatu seperti ini. Baru kemudian wanita tua itu mengangguk. Baiklah, ikuti kami ke sana jika itu masalahnya. Karena klan pertumpahan darah menyerang 9 tentara, kita harus melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih cepat. Seorang pria tua dengan rambut merah, yang berdiri di samping, tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ayo pergi. Karena kalian datang dari sisi itu, kami, anggota pengawal anti-aliansi, akan memikirkan cara untuk melindungi kalian semua. Paling tidak, kami tidak akan membiarkan mereka membunuhmu di depan kami. Jangan khawatir. Terima kasih, Senior. Lily dan yang lainnya bertukar pandang karena mereka senang. Lance juga melakukan perkenalan antara kedua belah pihak. Ibu, ini adalah master klan kita dan dia sangat kuat. Dia berada di level penembus jiwa kelas 2 dan akan menembus kelas 3. Segera, dia kemudian menatap wanita tua itu dan melanjutkan, ini adalah tuanku, tetua pertama dari sekte kami. Dia adalah seorang master di tingkat penembus jiwa kelas 1. Baiklah, ini bagus. Bagus kamu tidak mati.
Ibu tahu kamu masih hidup. Bagus kamu masih hidup. Lily mengangguk sebelum mengikuti orang lain saat mereka terbang menuju arah 9 tentara. Setelah terbang selama beberapa waktu, Lance tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan yang tersembunyi di dalam hatinya. Ibu, ini aneh. Mengapa kita tidak melihat ayah dan anggota keluarga putih? Mungkinkah mereka tidak memasuki area ini bersamamu? Lily sangat marah ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan gigi terkatup, jangan sebut bajingan itu Nash White. Orang itu adalah orang yang tidak berperasaan dan dia sudah meninggalkan kita berdua. Lance menarik napas dalam-dalam. Dia dan beberapa temannya tiba di pintu masuk tidak lama setelah mereka memasuki hutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penatua pertama Pavilion Below Cloud akan berkunjung ke pintu masuk karena dia bebas. Karena mereka bertemu satu sama lain, penatua pertama dengan paksa membawa mereka ke dunia ini. Tentu saja, penatua pertama lebih fokus pada bakat pelatihan Lance yang luar biasa. Setelah memasuki area ini, dia merawat Lance dengan baik dan setelah 6 bulan, dia sudah menjadi master di tingkat dewa tertinggi kelas 8. Dia bahkan disebut sebagai master nomor 1 oleh anggota Pavilion Below Cloud. Meski memiliki prestasi yang sangat bagus, Lance terus memikirkan orang tuanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tempat itu. Dia hanya bisa tinggal dan berlatih di Pavilion Below Cloud. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bertemu orang tuanya lagi dalam hidup ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu Lily dan beberapa anggota keluarga Lagorio saat itu. Dia sangat senang dengan kebetulan ini. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ayah orang yang baik? Dia telah memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Bab 1839. Lance memiliki pandangan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berubah meskipun dia pergi hanya selama 7 atau 8 bulan. Kamu tidak tahu tentang ini sebelumnya, tetapi Nash memiliki anak haram dengan wanita bernama Joan Xavier, nak, kata Lily dengan nada marah. Sejak kamu menghilang, Nash memang mengirim orang untuk mencarimu, tapi dia mulai mempertimbangkan untuk mengambil kembali anak haramnya. Tentu saja, aku tidak setuju, jadi aku mencoba menghentikannya. Lily menceritakan keseluruhan cerita kepada Lance, menambahkan hiasan di sepanjang jalan. Namun, dia melewatkan memberitahu Lance tentang perselingkuhannya dengan penatua ketiga serta insiden keracunan. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk mengatakan hal-hal ini dengan keras. Nash White itu. Jadi ini berarti kakek dan nenekku sudah mati. Dan hanya ini yang tersisa dari keluarga Lagorio. Lance sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya setelah dia mendengar ini. Aku tidak pernah mengira mereka akan memperlakukanmu seperti ini, Bu. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindungi dan membalaskan dendammu. Jangan bertindak gegabah, Lance, kata Lily buru-buru. Bakat bela diri Jack cukup bagus. Dia telah kembali untuk beberapa waktu sekarang, dan kupikir dia mungkin sudah menembus level Dewa Pamungkas kelas 1 atau 2. Lebih penting lagi, kekuatan bertarung bocah itu sangat kuat. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melampaui tingkat kultivasinya. Karena tuanmu adalah seorang penatua, sebaiknya kamu berkultivasi dengan benar. Kami akan membunuhnya ketika kami memiliki kesempatan di masa depan. Lance tersenyum tipis. Jadi bagaimana jika dia berada di tingkat dewa tertinggi kelas 2? Bu, tahukah kamu bahwa sejak aku datang ke sini, berkultivasi sendiri menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, Tuan sangat menghargaiku. Dia memberiku banyak harta untuk bantu aku berkultivasi, dan sekarang aku berada di tingkat dewa tertinggi kelas 8. Lance melihat sekelilingnya sebelum berbisik kepada Lily, jangan khawatir, Bu. Selama saya mengolah diri saya dengan benar dan masuk ke alam penembus jiwa, saya mungkin menjadi master klan berikutnya. Sekarang master klan dan yang lainnya memiliki mata mereka padaku. Lily sangat senang ketika dia mendengar ini. Klan ini sangat kuat, dengan ratusan ribu orang dan 2 pejuang dari alam penembus jiwa. Jika putranya menjadi master klan di masa depan, akan sangat mudah untuk membunuh keluarga putih dan membalaskan dendam orang tua dan keluarganya. Baiklah. Jangan terburu-buru. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Kita tidak terburu-buru. Cepat atau lambat, kita akan membunuh mereka dan membalaskan dendam kakek dan nenekmu dan yang lainnya. Lily menganggukkan kepalanya. Awalnya, dia tidak punya banyak harapan untuk membalas dendam,
tetapi itu telah dinyalakan kembali di hatinya sekali lagi. Saat keduanya berbicara, 9 tentara akhirnya muncul di hadapan mereka. Jack dan yang lainnya dan 9 tentara sudah berdiri bersama. Masih ada 20 atau 30 ribu orang dari klan pertumpahan darah yang tersisa, dan mereka terbang ke sisi klan Raja Pedang, berdiri di samping mereka. Anda harus membalas dendam untuk kami, Master Wallman. Orang-orang ini membunuh Master klan kami, Penatua pertama, Penatua kedua, dan yang lainnya. Penatua kelima klan pertumpahan darah segera datang ke hadapan penguasa klan Raja Pedang, Josh Wallman, mengeluh. Josh mengerutkan kening ketika dia melihat situasinya. Bagaimana klanmu kehilangan begitu banyak? Dan mengapa ada begitu banyak orang yang tersisa dari 9 tentara? Tetua kelima mengangkat tangannya untuk memberi hormat dan berkata, bukan hanya orang-orang dari 9 tentara, Tuan Wallman. Ada juga ratusan ribu orang dari dunia yang ditinggalkan itu. Kami telah membunuh begitu banyak orang mereka, sudah, tapi masih banyak yang tersisa. Beberapa tingkat kultivasi mereka bahkan sangat meningkat. Kami tidak yakin apakah mereka sudah berada di sini selama 2 atau 3 bulan. Penatua ke-6 juga maju selangkah dan berkata, Tuan Wallman, kami adalah orang-orang yang melindungi pengawal aliansi. Anda harus memutuskan untuk kami. Bab 1840. Tapi tidak mungkin beberapa tetuamu mati bahkan ketua klanmu. Aku tahu kekuatan klanmu. Josh masih tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Itu jauh dari harapan. Menurut prediksinya, seharusnya 9 tentara yang menderita kekalahan besar. Bahkan jika 9 tentara telah memperoleh bantuan dari banyak orang dari dunia yang ditinggalkan, itu sudah cukup baik jika beberapa orang dari dunia yang ditinggalkan itu dapat menembus ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 atau 2. Selanjutnya, tidak akan ada banyak orang yang berhasil masuk ke alam Dewa Pamungkas. Akan dianggap luar biasa jika ada lusinan, atau paling banyak, 100. Bahkan dalam keadaan seperti ini, klan pertumpahan darah seharusnya tidak kalah terlalu parah. Edward tidak akan terbunuh, setidaknya. Itu bocah itu, Tuan Wallman. Itu bocah sialan itu. Dia hanya di tingkat dewa tertinggi kelas 7, tetapi keterampilan bertarungnya sangat kuat. Dia membunuh tetua kita, dan kekuatan bertarungnya mungkin lebih kuat daripada Master Benteng pertama, dari 9 tentara. Penatua kelima menunjuk Jack dengan marah, berbicara dengan gigi terkatup. Dia tampak seperti ingin segera mencabik-cabik Jack. Tidak mungkin. Dia lebih kuat dari Master Benteng pertama. Josh terkejut ketika dia mendengar ini. Dia sudah memiliki kekuatan bertarung semacam itu bahkan di alam Dewa Pamungkas kelas 7. Lalu seberapa kuat dia begitu dia masuk ke alam yang menembus jiwa. Setelah dia memikirkannya, dia mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan bocah ini, seluruh penjaga aliansi akan menderita di masa depan. Benar, bocah itu adalah master dari Tuhan yang tahu di mana, dan keterampilan bertarungnya sangat kuat. Master Wallman, Anda harus membunuhnya dan membalas dendam klan kami. Orang-orang dari klan pertumpahan darah semua memandang Josh. Josh memandang Jack dan bertanya, kamu bukan dari 9 tentara, bocah. Dari kekuatan mana kamu berasal? Jack meringis. Pria itu pasti tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan dia berasal dari dunia yang ditinggalkan. Namun, dengan kekuatan bela dirinya sekarang, apalagi dia tidak tahu kekuatan besar apa yang ada sekarang. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, tidak ada yang akan percaya padanya. Adapun pelatih kasual, jika dia hanya seorang pelatih biasa, dia tidak akan memimpin orang untuk membantu 9 tentara. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya dan berkata terus terang, dari mana saya berasal? Hehe, saya seseorang yang berasal dari dunia yang ditinggalkan. Saya hanya cukup beruntung untuk menembus level kultivasi saya saat ini. Seseorang dari dunia yang ditinggalkan. Orang-orang dari klan Raja Pedang benar-benar tercengang ketika mereka mendengar ini. Bahkan jika bocah ini telah berada di sini selama 2 bulan, tidak mungkin dia bisa masuk ke alam Dewa Pamungkas kelas 7. Di dunia yang ditinggalkan, tidak ada teknik bela diri untuk mengolah diri menjadi alam Dewa Pamungkas. Selain itu, mereka tidak memiliki rumput semangat kelas tinggi untuk mengolah diri mereka sendiri. Itulah mengapa bocah itu pasti hanya memiliki kesempatan untuk masuk ke alam Dewa Pamungkas kelas 1 setelah datang ke sini. Namun, fakta bahwa dia bisa masuk ke kelas 7 begitu cepat benar-benar mencengangkan. Aku akan memberikannya langsung padamu, nak.
Kami dari pengawal aliansi, itulah sebabnya kami tidak mengizinkan kalian semua masuk. Itu karena sumber daya bela diri dan energi Qi di sini juga terbatas, banyak orang datang ke sini selama bertahun-tahun, yang paling bisa mereka capai adalah alam penembus jiwa kelas 9. Belum ada yang melampaui tingkat itu dan memasuki alam nirwana. Bersambung.